Ingatkah teman-teman akan bagaimana rasanya patah hati? Pernahkah teman-teman ditinggalkan oleh orang yang sebenarnya adalah support system penting dalam kehidupan kalian? My Own Private Idaho adalah sebuah film yang syarat dengan loneliness, abandonment, dan empty yearning akan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Film ini berkisah seputar kehidupan seorang street hustler bernama Mike Waters yang berprofesi sebagai male prostitute untuk bertahan hidup di jalanan. So how's your wife? Mike adalah sosok yang sangat tidak beruntung. Ibunya menelantarkan Mike untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Mike juga tidak tahu pasti siapa ayah kandungnya. Keluarga Mike sangat jauh dari definisi normal. Mike terlahir miskin dan mengidap narkolepsi, suatu kondisi di mana Mike akan tertidur secara tiba-tiba, terutama ketika dia dihadapkan dengan situasi yang memicu stres dan trauma yang dia miliki. Dalam film ini, segala sesuatu yang mengingatkan Mike akan ibunya adalah pemicu utama kambuhnya narkolepsi yang dia derita. Karena penyakitnya, Mike dapat tiba-tiba kehilangan kesadaran, bahkan ketika dia sedang bersama dengan klien. Lebih dari itu, Mike sering pingsan di jalanan tanpa adanya orang lain yang bersedia menolong atau melindungi dia. Meskipun Mike dapat membaur dengan komunitas jalanan di Portland dan dapat bertahan hidup di sana, namun jauh di lubuk hatinya, Mike mendambakan kestabilan dalam sebuah keluarga. Mike selalu mencari anchor yang dapat menjadi tempatnya bersandar di dunia nyata. Anchor yang dapat membangunkannya dari mimpi dan memberikan jaminan bahwa dia dicintai dan dilindungi. Harapan Mike untuk dapat hidup dengan keluarga yang normal ini menjadi pendorong utama bagi Mike untuk menemukan sang ibu di kemudian hari. Di sisi lain, narkolepsi yang diderita oleh Mike membuat Mike menjadi rentan akan berbagai macam bahaya. Selama Mike tidak sadar, orang dengan niat buruk dapat dengan mudah melakukan assault terhadap dirinya. Disinilah kita diperkenalkan pada Scott Favor. Scott adalah teman sesama street hustler dan juga adalah male prostitute. Dia dan Mike telah saling kenal selama 4 tahun terakhir dan dapat dikatakan bahwa keduanya adalah teman baik. Setiap kali Mike kehilangan kesadarannya, Mike tidak memiliki pilihan lain selain berserah pada kebaikan orang asing di sekitarnya untuk menjamin keselamatan dirinya. Namun ketika Mike bersama dengan Scott, dapat dipastikan bahwa keselamatan Mike adalah prioritas utama. Scott adalah anchor yang dibutuhkan oleh Mike. Scott adalah jaminan bahwa ketika Mike terbangun dari tidurnya, dia akan baik-baik saja. Scott digambarkan sebagai seseorang dengan kepribadian yang dalam tanda kutip sempurna. Gentleman, penuh percaya diri, dan berani melakukan apapun yang dia inginkan. Sikap dominan dan carefree yang dimiliki oleh Scott ini tidak lain karena sebenarnya dia tidak perlu mengkhawatirkan uang atau masa depannya. Scott adalah anak seorang aristokrat di Portland. Dia akan mewarisi kedudukan, kekuasaan politik, dan kekayaan keluarganya ketika dia menginjak usia 21 tahun. A lot of money. Kehidupan jalanan yang dipilih oleh Scott semata-mata adalah bentuk pemberontakan Scott terhadap ayahnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia dapat hidup tanpa bantuan siapapun. Scott memiliki ambisi akan kekuasaan dan politik. Street hustler yang dia jalani selama 4 tahun terakhir hanyalah satu bagian kecil dari rencana besarnya. That's so good to me. Berbeda dengan Scott, Mike menjalani semuanya karena dia tidak memiliki pilihan lain. Ketika Scott menikmati street hustler semata-mata sebagai suatu bentuk eksplorasi, eksperimen, ataupun sekedar membunuh waktu sebelum dia mendapatkan warisan keluarganya, Mike menjalani semuanya untuk bertahan hidup. Inilah perbedaan besar yang kelak akan mendikte masa depan Mike dan Scott. Scott memiliki privilege yang tidak dimiliki oleh Mike. Kehidupan jalanan ini adalah playground bagi Scott. Di belakangnya, sudah ada jaminan warisan keluarga yang pasti akan jatuh ke tangannya. Semua ketimpangan ini membuat posisi Mike tidak setara dengan Scott. Mereka mungkin berteman, namun bagi Scott, pertemanan mereka memiliki batas waktu yang sudah tergaris. Akan tiba saatnya bagi Scott untuk meninggalkan Mike, karena Scott tidak berencana untuk membawa Mike ke dunia barunya. Mike tulus mempercayai Scott. Dan dengan kepercayaan yang dia miliki, Mike meminta Scott untuk menemaninya ke Idaho.
Mike ingin mencari ibunya yang telah lama hilang. Dia ingin mencoba membangun fondasi keluarga yang selama ini dia cari. Scott menyanggupi permintaan Mike. Bagaimanapun, Mike adalah teman baiknya. Dan sedikit banyak, Scott ingin membantu Mike untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun demikian, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar Scott meletakkan hatinya dalam misi pencarian ini. Di perjalanan, sebelum Mike dan Scott sampai ke tempat tujuan mereka, sepeda motor yang mereka gunakan mogok di tengah gurun di Idaho. Mereka pun memutuskan untuk membangun campfire dan bermalam di sana. Disinilah Mike mengutarakan perasaannya. Dia mencintai Scott. I'd like to talk with you. Scott menanggapi Mike dengan pernyataan bahwa he only had sex with men for money dan two guys can love each other. Scott menekankan bahwa Mike adalah sahabat baiknya, tidak lebih. Mike tampak tenang ketika mendengar penolakan Scott. Mungkin karena Mike sudah terbiasa dengan rejection dari orang-orang terdekatnya. Selama ini, Mike hanya mengenal cinta yang bersifat transaksional. Namun perasaan Mike kepada Scott adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. While you were sleeping. Mike mencintai Scott meskipun dia tidak menerima imbalan. Di akhir perbincangan, mereka berdua saling berpelukan. But inside, Mike was heartbroken. Mike kembali ditolak oleh seseorang yang dia harapkan dapat menjadi pegangan hidupnya. Di sisi lain, sikap tidak peduli Scott kembali terlihat ketika Mike bertengkar dengan Richard, kakak laki-lakinya. Di saat Mike mengonfrontasi Richard tentang sang ibu, Scott justru menjelajahi trailer milik Richard. Tindakan Scott yang terkesan semaunya sendiri ini menunjukkan kurangnya simpati Scott terhadap Mike. Scott di sini hanyalah outsider yang tidak memiliki relasi apapun dengan Mike. Pada akhirnya, Mike tidak berhasil menemukan sang ibu di rumah Richard ataupun di hotel tempat dia bekerja. Ibu Mike telah pergi ke Italy demi mencari keluarga ideal yang dia impikan. Mike dan Scott kemudian menjual sepeda motor mereka kepada seorang klien yang kebetulan mereka temui. Dan dengan uang yang mereka dapatkan, mereka terbang ke Italy. Sesampainya di sana, Mike harus menghadapi kekecewaan lain yang akan benar-benar meremukkannya. Ibu Mike telah kembali ke Amerika beberapa waktu yang lalu. Ketika Mike berharap bahwa akhirnya dia bisa menemui ibunya, semesta justru kembali mengingkarinya. She's gone forever, and it broke him to pieces. Dia tidak tahu lagi kemana dia harus mencari ibunya. But it doesn't stop there. Semesta seakan ingin mengambil semuanya dari Mike. Scott jatuh cinta dengan Carmela, and he's serious about this. Di depan matanya, Mike menyaksikan bagaimana Scott dan Carmela dimabuk cinta. And it's painful. Scott kemudian membawa Carmela ke United States. Dia meninggalkan Mike sendirian di Italy. Sebelum Scott pergi, dia mengucapkan rasa penyesalannya karena Mike tidak bisa menemukan ibunya. Dia juga memberikan Mike sedikit uang untuk bekal pulang ke Amerika. Ini adalah bentuk kebaikan Scott kepada Mike yang terakhir. It is so devastating to watch Mike being alone, lost, and heartbroken. Pada akhirnya, Mike kembali menjalani kehidupan lamanya sebagai street hustler di Portland. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan Mike. Dia tetap berada di jalanan yang sama, berinteraksi dengan kalangan yang sama, dan melakukan pekerjaan yang sama untuk bertahan hidup. Sementara itu, Scott resmi mendapatkan warisan keluarganya. Scott memulai lembaran baru kehidupan aristokrat dengan Carmela sebagai pendampingnya. Scott berhasil memperoleh apa yang dia ambisikan selama ini. Kekayaan dan kekuasaan politik berada di genggamannya. Sebagai gantinya, Scott mengkhianati Mike juga Bob Pigeon, veteran komunitas street hustler yang dulu sempat dia anggap seperti ayahnya sendiri. And more than that, my real father. Scott mempermalukan Bob di depan umum dan mengancam Bob untuk tidak mendekatinya lagi. It's me, Bob. Beberapa waktu kemudian, Bob meninggal karena serangan jantung. Pemakaman Bob dilakukan bersamaan dengan pemakaman ayah Scott. Ketika Mike dan teman-temannya melakukan celebration of life di makam Bob Pigeon, Scott memandang mereka dari kejauhan. Soweth, that shall he also reap.
In the end, Mike tidak mendapatkan conclusion yang dia cari. Dia tidak berhasil menemukan ibunya dan ditinggalkan oleh sahabat baiknya. Sebenarnya, Mike hanya menginginkan satu hal sederhana, yaitu menjalani kehidupan normal dengan keluarga. Namun nampaknya hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Mike tidak memiliki privilege untuk mendapatkan impian kecilnya. Di bagian akhir film, Mike mengalami serangan narkolepsi di tengah jalan di Idaho. Beberapa saat kemudian, seorang pengendara mobil turun dan membawa Mike pergi. Itulah kali terakhir Mike terlihat. Siapa yang membawa Mike atau apakah Mike baik-baik saja, tidak ada yang tahu. My Own Private Idaho disutradarai oleh Gus Van Sant dan merupakan salah satu film terbaik River Phoenix bersama dengan Stand By Me dan Running on Empty. Pada era tersebut, Phoenix dan Reeves telah mendapatkan popularitas di kalangan muda dengan film-film yang mereka bintangi sebelumnya. Bagi mereka berdua, memerankan tokoh Mike dan Scott di My Own Private Idaho adalah hal yang beresiko. Karena film ini mengangkat kehidupan male prostitute dan queerness yang belum diterima oleh sebagian besar masyarakat. Phoenix dan Reeves sepakat untuk bersama-sama mengambil peran di film ini sebagai sebuah tim. And now, we got this beautiful, perfect, My Own Private Idaho. Finally, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sinopsis dan review My Own Private Idaho kali ini. Sampai berjumpa lagi di review movie and story selanjutnya. I'll see you later. Bye!